Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Lukas pasal pertama ayat 15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, ketika sebuah kelompok menghadapi sebuah tantangan atau masalah, adalah hal yang sangat benar ketika anggota kelompok tersebut memberikan usul bagaimana menyelesaikan persoalan itu. Tetapi ternyata itu tidak cukup. Akan lebih baik jika ada salah satu dari anggota itu yang memulai menyelesaikan persoalan. Artinya, berbicara tentang kebaikan itu penting, tetapi jauh lebih penting ketika kita melakukan kebaikan atau memulai kebaikan. Janganlah kiranya muncul dari kita, aduh maaf sebenarnya aku mau menolong. Maaf sebenarnya aku mau membantu. Ini hanya kata-kata yang tidak selesai pada perbuatan. Artinya bahwa kita sebagai orang beriman tidak boleh tinggal diam hanya menunggu orang lain melakukan kebaikan. Ketika ditanyakan kepada kita, apa yang kamu lakukan ketika sumber penyelamatan, pertolongan hanya datang daripadamu? Bagaimana kamu harus bertindak ketika sebenarnya keselamatan itu ada di tanganmu? Atau contoh lain, apa yang akan kamu lakukan ketika semua umat manusia menjadi jahat atau menjadi rakus? Jawaban kita hanya satu. Aku tidak akan pernah tinggal diam. Aku harus melakukan apa yang baik dan benar. Bapak Ibu saudara terkasih, Yohanes dikatakan di sini sebagai orang yang dipersiapkan Tuhan, bahkan dia akan besar di hadapan Tuhan. Namun ada dua kata kuncinya. Pertama, dia adalah orang yang menjaga kekudusan tubuhnya dengan cara tidak memakan atau meminum makanan yang disenangi oleh manusia. Bahkan dia hanya makan belalang madu hutan. Tetapi persoalannya bukan di makanan. Tetapi ketika hidupnya betul-betul dikuasai oleh Roh Kudus. Demikianlah hidup kita juga sebagai orang beriman. Bagaimana supaya hidup kita tidak cacat, tidak kita rusak dengan cara memasukkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Memberikan ajaran-ajaran pemikiran yang tidak benar. Karena itu akan mempengaruhi perkataan dan tindakan kita. Dan benarlah bahwa Yohanes itu betul-betul besar di hadapan Tuhan. Bahkan hidupnya pun berakhir dalam pelayanannya. Kata kuncinya hanya satu. Hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Bapak Ibu saudara terkasih, menjaga kekudusan hidup tidak hanya selesai di situ saja, tetapi harus berujung kepada melakukan apa yang baik. Apa yang bisa kita lakukan? Kebaikan apa yang bisa kita lakukan sebagai orang Kristen? Percayalah, di dalam diri setiap orang banyak sumber kebaikan yang bisa kita lakukan. Hanya mintalah pertolongan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan kebaikan yang ada dalam diri kita melalui firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah kedua hal ini ada dalam diri kita. Roh Kudus tetap berdiam. Kita menjaga kekudusan hidup dengan perkataan perbuatan, dan kita harus menjadi pelopor kebaikan. Orang benar, orang beriman tidak boleh tinggal diam, tetapi jadilah pelaku kebenaran. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini. Engkau memilih Yohanes
sebagai pelayan-Mu Tuhan. Demikianlah Engkau juga memilih kami sebagai perpanjangan tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan kami menjadi sumber kebaikan dimanapun kami berada. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.